Sudah menjadi tradisi di Richmond untuk berbicara dengan lulusan senior. Atas nama lulusan kami bangga menyambut Sana Azem sebagai pembicara untuk angkatan 2022. Sana berasal dari Damaskus, Suriah. Dia lulus dengan gelar Bachelor of Art di bidang jurnalis. Dia dengan minor dalam studi film. Sementara di Richmond, Sana adalah seorang penulis untuk surat kabar Universitas College dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam dan anggota masyarakat pembuat film UR. Sebagai bagian dari penelitiannya sebagai mahasiswa jurnalistik, Sana berbicara dengan dan menulis cerita tentang wanita Suriah yang mengambil bagian dalam pemberontakan Suriah. Dia berbicara dengan ibu, saudara perempuan, dan anak perempuan, tahanan politik dan korban penghilangan paksa. Dan menulis cerita tentang wanita yang pernah dipenjara di Suriah. Dia berbagi cerita ini hanya beberapa minggu yang lalu dalam peristiwa visual yang mengesankan dan bergerak dan karya yang ditulis dengan jelas berjudul kisah yang dimilikinya. Sebagai calon jurnalis setelah lulus dan berharap menulis dan mendokumentasi cerita itu dari orang-orang yang perlu didengar. Selamat dan selamat datang Sana. Itu adalah malam musim panas yang tenang. Hari di mana saya bisa melihat kota kelahiran saya, Damaskus, Suriah. Angin malam yang hangat berembus lembut di wajah saya saat saya menatap dalam diam ke arah cahaya dari puncak Gunung Qosyun. Kota itu tampak indah dan pada saat itu saya bertanya-tanya, apakah terkadang jarak lebih baik ketika kekacauan tampak tenang. Kalian lihat di bawah cahaya kota saya, di balik gunung-gunung dan sungai-sungai Syriah, ada sistem yang dirancang untuk mencuri dari kami. Orang-orang di negara saya, segala sesuatu yang membuat kami menjadi manusia. Tumbuh besar di Suriah, saya belajar bahwa dinding rumah saya memiliki telinga. Bahwa apapun yang saya katakan akan didengar oleh polisi rahasia. Saat saya memandangi lampu-lampu kota saya dari puncak Gunung Qosyun malam itu, saya menyadari satu hal, tidak semuanya selalu seperti yang terlihat. Saya tahu bahwa cahaya yang berkilau dari puncak gunung tidak menggambarkan kehidupan masyarakat di bawahnya. Hanya beberapa bulan sebelum malam keberangkatan saya sedang duduk bersama adik perempuan saya usia 7 tahun. Di belakang mobil dengan lengan saya melingkari dia. Saat suara-suara pengeboman memenuhi udara, saya butuh hanyalah langit yang bebas dari kekacauan. Yang saya inginkan adalah tempat di mana saya bisa bersembunyi. Di pintu masuk sekolah saya yang pernah saya datangi, menjadi hal yang biasa untuk melihat tank dan tentara lewat. Dan kehadiran mereka tidak menandakan segalanya, tetapi untuk menjaga kita tetap aman. Lampu-lampu kota di kejauhan dari puncak gunung adalah rumah-rumah yang pada suatu titik telah kehilangan orang yang dicintai di tangan sistem pemerintahan yang tidak manusiawi. Anda lihat, sudah gila betapa jauhnya jarak dari sesuatu atau seseorang atau ketiadaan seseorang, bukan? Masalahnya adalah kita tidak akan pernah bisa benar-benar belajar tentang sesuatu atau
sepenuhnya menjadi berpengetahuan tentang hal itu jika kita hanya melihatnya di kejauhan. Kita tidak akan pernah bisa memahami dunia tempat kita berada jika kita hanya menggaruk permukaannya saja. Sesampainya di UR, kami semua yakin dengan apa yang ada di depan. Perlahan-lahan saat kami melompat dari satu kelas ke kelas lainnya, dari satu percakapan lainnya, pintu-pintu kemungkinan dan peluang terbuka. Selama 4 tahun kami dapat menemukan begitu banyak tentang diri kita sendiri dari tentang satu sama lain. Kami belajar, mengeksplorasi, dan menantang diri kami sendiri untuk lebih memahami setiap diri kita dan akan menjadi seperti apa kita nantinya. Saat masuk, kami sedikit tersesat, berpindah dari satu bangunan yang aneh ke bangunan lainnya. Sekarang di setiap sudut kami mengukir kenangan. Dan tempat yang dulunya asing menjadi rumah. Apapun gelarnya yang akan diraih oleh masing-masing dari kita hari ini, mari kita gunakan untuk terhubung dengan lebih baik satu sama lain. Mari kita gunakan untuk membangun jembatan dan untuk merobohkan dinding pemisah. Entah itu 4 tahun yang lalu atau 4 tahun dari sekarang, kita akan selalu menjadi satu jaringan sebagai mahasiswa UR. Sebagai manusia di dunia ini, apa yang terjadi di sini, di sebelah atau ribuan mil jauhnya dari kita, adalah tentang kita semua. Apa yang terjadi di luar pintu kami di Ukraina, Irak, Afghanistan, Syria, Palestina, atau di tempat lain adalah tentang kita semua. Ini tentang kemanusiaan kita. Jadi, di atas segalanya, mari kita gunakan pengetahuan kita, eksplorasi dan penemuan kami untuk melindungi kemanusiaan kita dan kasih sayang kita terhadap satu sama lain. Seperti yang pernah dikatakan oleh penulis Ina Corn Brown, sudah menjadi tugas dan kewajiban seseorang untuk membantu menciptakan tatanan sosial di mana orang lebih penting daripada benda. Ide lebih berharga pada gadget dan di mana individu dinilai berdasarkan dari nilai pribadi mereka. Saat kita beribadah, berdoa, atau merasakan belas kasihan, ketika kita menikmati lukisan matahari terbenam atau sebuah sonata, ketika kita berpikir dan bernalar, kejarlah ide-ide, ceritalah kebenaran atau bacalah buku. Ketika kita melindungi yang lemah dan tak berdaya, ketika kita menghormati yang mulia, menghargai yang baik, ketika kita bekerja sama satu sama lain untuk membangun dunia yang lebih baik, perilaku kita ditentukan oleh status kita sebagai manusia. Di dalam diri kita masing-masing ada keinginan untuk belajar dan menemukan, dan kenyataannya beberapa penemuan akan mewujudkan kita. Beberapa akan mengguncang tanah tempat kita berjalan. Beberapa akan mengubah kita dari dalam. Tetapi yang terbaik adalah yang menghubungkan kita dengan satu sama lain dan mengingatkan kita akan hal itu di penghujung hari. Kita sudah tua dan terbuat dari debu bintang. Yang terbaik adalah yang mengajarkan kita untuk berjalan dengan rendah hati. Karena tidak peduli seberapa jauh kita bangkit, pengetahuan kita akan selalu terbatas. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرْتُ مِنَ ilmi illa qalilah. Sadaqallahul adzim. Dan tentang pengetahuan, kamu manusia hanya diberi sedikit. Angkatan 2022, selamat. Semesta di dalam diri Anda dan di luar diri Anda menunggu penemuan Anda.